Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beta Adilelia dengan NIM 2042100047 kelas PGMI 3B dengan mata kuliah Psikologi Belajar. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester. Soal yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan psikologi belajar? Apa manfaat mempelajari psikologi belajar? Psikologi belajar merupakan gabungan antara ilmu psikologi dan belajar. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku serta kejiwaan manusia. Ilmu ini mempelajari prinsip perilaku manusia dalam proses belajar atau pembelajaran. Melalui ilmu inilah seorang guru diharapkan mampu mengenali karakter peserta didiknya di kelas, sehingga bisa terbentuk pembelajaran dua arah yang komunikatif. Manfaat mempelajari psikologi belajar: 1. Meningkatkan pemahaman tentang perilaku serta potensi peserta didiknya. 2. Membentuk suasana belajar yang kondusif. 3. Membantu peserta didik dalam menyelesaikan kesulitannya. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip pembelajaran. Kedua yaitu metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar. Metode yang diterapkan dalam psikologi belajar: 1. Metode eksperimental. 2. Metode kuesioner. 3. Metode klinis. 4. Metode introspeksi. Dan yang kelima, metode case study. Ketiga, mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Perkembangan dengan belajar memiliki hubungan sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan belajar atau proses belajar mengajar yang dikelola oleh guru, terdapat ikatan yang sangat kuat yang mengikat kedua proses tersebut. Demikian eratnya ikatan tersebut, maka hampir tidak ada proses perkembangan siswa, baik jasmani maupun rohani, yang terlepas dari proses belajar mengajar dalam pendidikan. Keempat, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ciri-ciri belajar: 1. Terjadi perubahan tingkah laku, kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. 2. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. 3. Proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Pertanyaan terakhir, nomor 5, yaitu pada pembelajaran tema anggota keluargaku, kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Jenis belajar apa saja yang dapat dilakukan siswa tersebut? Kegiatan yang bisa dilakukan siswa saat mempelajari tema anggota keluargaku adalah: 1. Siswa dapat menyebutkan dan mengenalkan anggota keluarganya, contohnya seperti ibu, ayah, kakak, dan adik. 2. Siswa menjelaskan kegiatan yang dilakukan setiap anggota keluarga. 3. Siswa dapat menceritakan aturan atau kebiasaan yang diterapkan oleh keluarga. Jenis-jenis belajar yang dapat digunakan adalah: 1. Belajar sosial adalah belajar untuk memecahkan masalah sosial, contoh masalah keluarga, dan juga belajar memahami hubungan sosial, bagaimana individu dapat berkomunikasi dan memahami orang lain dengan baik, contohnya pada anggota keluarga. 2. Belajar kebiasaan dapat dilakukan, contohnya melalui perintah dari orang tua. Sekian jawaban UTS mata kuliah Psikologi Belajar dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.